Laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila, STR Terserat. Di sini sebagai radiografer ahli pertama, sekaligus pesalat CPNS golongan 3 angkatan 42 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Selamat datang di RSUD Dr. Adiatma PH, rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terletak strategis di kawasan Tugurejo, Kota Semarang, RSUD Dr. Adiatma PH hadir sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. RSUD Dr. Adiatma PH Provinsi Jawa Tengah menghadirkan pelayanan unggulan, di antaranya poli jantung, poli bedah syaraf, poli bedah urologi, dan poli onkologi. Salah satu layanan unggulan kami adalah pelayanan radioterapi. Radioterapi merupakan terapi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Dengan dukungan tenaga medis profesional, fasilitas modern, dan teknologi penyinaran yang akurat, kami memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang tepat, aman, dan nyaman. Di instalasi radioterapi, pasien akan menjalani proses yang dimulai dari perencanaan penyinaran, simulasi posisi tubuh, hingga pelaksanaan terapi sesuai dengan panduan dokter spesialis onkologi radiasi. Kami juga menekankan pentingnya menjaga marka atau tanda posisi penyinaran pada tubuh pasien agar terapi berjalan konsisten dan tepat sasaran setiap harinya. Dengan semangat pelayanan berakhlak dan moto tulus melayani sepenuh hati, RSUD Dr. Adiatma PH Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menghadirkan pelayanan radioterapi yang profesional, aman, dan tulus demi kualitas hidup pasien yang lebih baik. Saya telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan judul Siaga, selalu ingat agar garis akurat. Optimalisasi pengetahuan pasien dalam menjaga marka selama penyinaran terapi radiasi di instalasi radioterapi RSUD Dr. Adiatma PH Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan 1. Mengidentifikasi kebutuhan pasien terkait panduan menjaga marka selama penyinaran terapi radiasi di instalasi radioterapi RSUD Dr. Adiatma PH Provinsi Jawa Tengah. Melakukan konsultasi dengan atasan sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak kolaboratif. Melakukan wawancara dengan petugas sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Melakukan wawancara dengan pasien sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak harmonis. Menyusun daftar kebutuhan dan kendala pasien sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak adaptif dan loyal. Kegiatan 2. Melakukan diskusi dengan rekan kerja tentang pemberian edukasi kepada pasien terkait tata cara atau tips menjaga marka selama terapi radiasi di RSUD Dr. Adiatma PH Provinsi Jawa Tengah. Mengirim undangan pelaksanaan diskusi melalui WhatsApp Group sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak kolaboratif. Mengadakan diskusi dan pengkajian bersama tentang pentingnya marka selama penyinaran terapi radiasi sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak kolaboratif. Mencatat saran dan masukan untuk mengembangkan video edukasi sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak kompeten dan loyal. Kegiatan 3. Merencanakan pembuatan video edukasi tentang panduan menjaga marka di tubuh pasien selama penyinaran terapi radiasi di RSUD Dr. Adiatma PH Provinsi Jawa Tengah. Merencanakan konten video edukasi untuk pasien sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak adaptif. Membuat video edukasi untuk pasien
sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Melakukan revisi sesuai saran dan masukan tentang konten video edukasi untuk pasien, sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, kompeten. Kegiatan 4. Mengimplementasikan penyampaian video edukasi kepada pasien untuk senantiasa menjaga markas selama penyinaran terapi radiasi di RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Menyiapkan video edukasi sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, kolaboratif. Menyampaikan video edukasi melalui broadcast message atau secara langsung kepada pasien, sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, kolaboratif, dan harmonis. Melakukan evaluasi melalui pengisian Google Form oleh pasien, sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi. Merekap evaluasi hasil pengisian Google Form oleh pasien, sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, akuntabel, dan adaptif. Membuat laporan evaluasi sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, adaptif, kompeten, dan akuntabel. Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan, sebagai bentuk aktualisasi nilai berakhlak, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Halo, selamat datang di Radioterapi RSUD Dr. Adiatma MPH. Di sini saya akan memberikan tips tentang tata cara menjaga marka atau garis di tubuh pasien agar tidak mudah hilang. Perlu diketahui bahwa marka ini penting banget karena marka tersebut menjadi acuan posisi penyinaran agar tepat sasaran. Maka dari itu, tetaplah siaga. Selalu ingat agar garis akurat. Tips yang pertama, jangan menggosok area yang sudah digambar marka. Ingat, mandi tetap diperbolehkan, asal jangan menggosok garis marka. 2. Gunakanlah sabun bayi ketika mandi, boleh yang batang atau yang cair. 3. Jangan gunakan minyak, lotion, atau bedak di area marka. 4. Jangan gunakan pakaian yang ketat. Jangan berjemur di bawah matahari langsung. Kurangi kegiatan yang memicu berkeringat, seperti memasak, berkebun, atau pekerjaan rumah yang berat. Bila marka mulai pudar, lapor pada petugas. Jangan ditebali sendiri ya. Yuk, jaga marka tubuhmu, biar terapi radiasi tepat sasaran. Mari kita tetap semangat, pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat. Video edukasi yang dibuat sangat bermanfaat untuk membantu sehingga pasien bisa lebih mudah mengingat, dan pada waktu pelaksanaan penyinaran menjadi lebih mudah, lebih sedikit tanda yang hilang. Kemudian pasien bisa menjaga keadaan kulit dengan baik sehingga efek samping kulit pada pasien bisa lebih tolerable atau bisa diterima sehingga tidak mengganggu maupun menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi pasien. Untuk video Mbak Hana sudah bagus menurut saya. Polanya untuk dilihat itu makin menarik, jadi orang melihat tuh makin tertarik sehingga bisa menangkap apa yang diharapkan atau isinya apa, bisa mudah ditangkap oleh yang nonton. Atas inovasinya membuat video siaga, hal ini sangat-sangat membantu kami di sini sebagai radiografer. Jadi setiap pasien datang sudah kami arahkan langsung melihat video edukasi saja. Sukses terus, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.